Gaji habis buat trading ketika kripto jadi kecanduan. Setiap awal bulan gaji masuk ke rekening, tapi belum juga seminggu, saldo sudah menipis. Bukan karena kebutuhan hidup, tapi karena satu hal, trading kripto. Beli koin ini, jual koin itu, ikut sinyal sana-sini. Rasanya seperti main game, deg-degan, seru dan bikin nagih. Tapi sadar nggak? Pelan-pelan kamu mulai kehilangan kendali. Video ini bukan soal cara cuan dari kripto, tapi tentang bagaimana trading bisa berubah jadi candu. Dan kenapa banyak orang kehilangan uang, waktu bahkan ketenangan jiwa, karena tak sadar sedang kecanduan market. Satu, trading sebagai bentuk pelarian. Banyak orang masuk ke dunia kripto dengan niat awal investasi. Tapi seiring waktu itu berubah jadi rutinitas kompulsif. Setiap kali ada notifikasi harga, langsung buka aplikasi. Setiap turun sedikit, langsung panik. Setiap naik sedikit, langsung FOMO. Tanpa sadar, kita tidak lagi mencari cuan tapi mengejar sensasi. Kripto bukan lagi alat investasi, tapi jadi pelarian dari stres, dari bosan, dari realitas hidup yang terasa stagnan. 2. Pola kecanduan yang mirip judi. Secara psikologis, trading harian yang impulsif sangat mirip dengan berjudi. Kita merasa puas saat untung cepat, dan makin terobsesi saat rugi. Pola ini disebut variable reward system. Kita tak tahu kapan akan menang atau kalah, dan ketidakpastian itulah yang bikin ketagihan. Itulah kenapa orang bisa begadang mantengin chart, bahkan saat mata lelah dan tubuh butuh istirahat. Masalahnya, semakin sering kita kalah, semakin kuat keinginan untuk balik modal, dan itu memicu keputusan-keputusan gegabah. 3. Ketika kripto merusak finansial dan mental. Banyak yang mengorbankan dana darurat, pinjam uang, bahkan pakai gaji bulanan untuk mengejar momen. Awalnya mungkin untung, tapi saat pasar berubah arah, bukan cuma uang yang hilang, harga diri pun ikut runtuh. Lebih parahnya lagi, kita jadi mudah marah, sulit fokus, dan selalu gelisah. Psikologi menyebut ini sebagai emotional exhaustion, kelelahan emosional karena tekanan dari pasar, yang tidak stabil dan obsesi pribadi untuk terus berada di dalamnya. Pesan apa yang bisa dilakukan? Menghindari candu kripto bukan berarti harus keluar sepenuhnya, tapi kamu perlu membangun batas sehat. Pisahkan uang hidup dan uang trading. Buat jadwal waktu tertentu untuk buka market. Jangan tergoda ikut sinyal tanpa analisa. Evaluasi portofolio mingguan, bukan tiap menit. Dan yang paling penting, jangan berharap jadi kaya dalam semalam. Ingat, orang yang paling sukses di dunia kripto bukan yang paling sering trading, tapi yang paling sabar, paling rasional, dan paling tahan dengan ketidakpastian. Kripto bisa jadi peluang besar, tapi juga jebakan dalam diam. Jika kamu merasa gaji selalu habis, pikiran selalu gelisah, dan emosi tak terkendali karena market, mungkin saatnya tarik napas, mundur sejenak, dan bertanya, siapa yang sebenarnya mengendalikan hidupku, aku atau market?